lanjut. Sebelum mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan diizinkan. Sebelum kita mulai pelajaran, dalam membaca kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salam ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang sudah tahu mata pelajaran hari ini apa? Ya. Oke. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Buddhis ya. Oke, sebelumnya hari apa? Sekarang hari apa? Hari Hari Jumat. Tanggal 20 Juni 20 Juni tahun 2025. Kalau di tahun Hijriah, ada yang tahu hari ini tanggal berapa? 21 Zulhijjah. Tanggal 21 Hijjah 1400. Oke. Apa mata pelajarannya? Di Buddhis. Oke. Saya belum nanya kabar kalian. Oke. Selamat pagi. Pagi, sukses berbersama. Good morning. Morning. How are you today? Alhamdulillah, how are you? I'm fine. Oke. Sebelum masuk ke materi baru, saya akan mengulang materi pekan lalu ya. Ada yang masih ingat pekan lalu kita membahas apa? Tidak. Oke, pekan lalu kita membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Saya tulis. Nah, karena pembahasan ini menjelaskan bahwasanya kita ini memiliki 3 orang tua di dalam hidup kita ini. Ada yang tahu yang pertama apa? Ibu. Oke, yang pertama itu adalah orang tua yang melahirkan kita. Apa yang pertama? Orang tua yang melahirkan kita. Nah, yang kedua ada yang tahu? Guru. Guru, oke, guru. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga
yaitu ketika kita sudah menikah, pasangan kita memiliki orang tua, maka itu pun orang tua kita. Oke, ulangi. Yang pertama apa? Orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, Guru. yang ketiga, Orang tua dari pasangan kita. Oke. Nah, pada pembahasan ini kita mengacu pada Quran surat yang pertama ya, Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan yang kedua Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ada beberapa isi kandungan. Yang masih ingat kandungan pertama apa? Oke, kandungan yang pertama itu adalah perintah untuk menyembah Allah dan larangan untuk menyekutukannya. Apa yang pertama? Perintah Nah, yang kedua, isi kandungannya adalah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ketika mereka sudah lanjut usia, maka rawatlah mereka seperti mereka merawat kita di waktu kecil. Kemudian di dalam Quran surat Luqman ayat 13, kandungan yang pertama bersama seperti Quran surat Al-Isra, yaitu perintah larangan untuk menyekutukan Allah. Yang pertama apa? Nah, karena perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar. Kemudian yang kedua hampir sama dengan di surat Al-Isra adalah perintah untuk mematuhi kedua orang tua. Yang kedua, dan yang ketiga adalah apabila orang tua kita menyuruh kepada keburukan, maka jangan ikuti, tetapi tetap hormati mereka. Oke, kita akan lanjut ke materi terbaru ya. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya, siapa di sini yang mempunyai teman ataupun sahabat yang berbeda agama? Ada. Nah, bagaimana cara kalian memperlakukan mereka? Nah, gitu. Judul materi kali ini adalah saya ada beberapa gambar. Sayangnya tidak dapat ditampilkan melalui fokus. Jadi akan saya tunjukkan seperti ini saja. Lihat. Ini adalah foto Menteri Agama kita, Bapak Nasaruddin Umar, yang bertemu dengan Paus Fransiskus yang belum lama ini sudah meninggal. Nah, kemudian yang kedua adalah foto orang-orang Muslim, beragama Muslim, yang memberikan makanan kepada para biksu yang sedang berjalan ke Candi Borobudur. Nah, kemudian yang ketiga adalah kunjungan anak-anak SD ke wihara agar mereka belajar toleransi. Nah, sebenarnya apa sih toleransi itu? Ada yang tahu?
Jelaskan itu. Toleransi itu berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya adalah tolere. Oke. Nah, yang mempunyai arti sabar dan menahan diri, tenggat rasa, dan teposerilo. Nah, toleransi juga memiliki makna sikap saling menghargai antara individu dengan individu lainnya, ataupun kelompok dengan kelompok lainnya dalam lingkungan masyarakat. Nah, menghormati dan menghargai perbedaan antara ras, suku, agama itu juga disebut toleransi. Oke, bisa kita simpulkan, boleh ditulis pengertian toleransi. Jadi toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antara individu dengan individu lainnya, ataupun antar kelompok dengan kelompok lainnya dalam lingkungan masyarakat, untuk menyikapi perbedaan yang ada. Sudah? Oke. Kemudian toleransi ini ada 3. Yang pertama, toleransi sosial. Nah, toleransi sosial ini adalah sikap saling menghargai antara satu dengan yang lain dengan perbedaan ras. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara diversity, beragam. Coba saya ingin minta seorang menyebutkan apa saja ras atau suku yang ada di Indonesia. Boleh, antum? Apa saja ras yang ada, ras atau suku yang ada di Indonesia? Baduy. Boleh, yang lain bantu. Jawa. Bisa di mana ini? Di Bogor. Bogor. Sunda. Jakarta apa? Jakarta sebenarnya. Ngawi. Ada Batak. Nah, toleransi sosial ini kita menghargai perbedaan suku atau ras, ya. Dimana setiap suku pasti memiliki watak ataupun sifat yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya toleransi sosial ini, kita dapat hidup rukun tanpa adanya konflik. Nah, kemudian yang kedua ada toleransi pandangan. Toleransi pandangan ini adalah sikap saling menghargai terhadap perbedaan sudut pandang atau pendapat. Kita pasti dalam kehidupan sosial kita pasti memiliki perbedaan
gaya pandang gitu, terhadap sesuatu. Ketika kita bermusyawarah, pasti yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan pendapat. Nah, dengan adanya toleransi ini kita tetap menghargai pendapat seseorang. Nah, kemudian yang ketiga adalah toleransi beragama. Yang mana menjadi pokok bahasan kita. Apa sih toleransi beragama itu? Nah, toleransi beragama adalah sifat saling menghargai antar sama umat beragama, memberikan kebebasan umat beragama lainnya dalam menjalankan ibadahnya, tetapi tanpa mencampur adukan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi apabila kita memiliki misalnya teman Kristen, kita bentuk toleransinya bukan dengan mengikuti budaya mereka atau cara-cara agama mereka, tapi kita membiarkan mereka menjalankan bentuk ibadah-ibadah mereka dengan bebas. Saya akan menunjukkan beberapa video singkat saja. Kemudian nanti saya akan menanyakan kepada kalian pendapat kalian tentang itu. Kita menuntut itu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal karena kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Oke, ini video pertama. Kemudian video kedua. Dari kedua video yang sudah saya perlihatkan, video pertama, apakah ada yang menunjukkan adanya toleransi di situ? Tidak. Biasa. Apakah perilaku menghalangi umat Kristen untuk berdiam diri di masjid adalah bentuk toleransi atau tidak toleransi? Tidak. Dan di video kedua, apakah ada sikap toleransi di video tersebut? Ada. Nah, bentuk toleransinya adalah ketika seperti yang tadi dibahas ya, toleransi ini memiliki arti tanda tanda. Jadi ketika mau minum, dia melihat orang yang sedang berduduk, tetapi airnya tidak ada. Dengan pengawasannya dia membantu orang yang sedang berduduk itu. Itulah bentuk toleransi.
Kemudian Al-Quran, Allah telah memberikan pedoman kepada kita bagaimana caranya kita menyikapi keberagaman itu, yaitu ada pada Quran surah Al-Kafirun. Kita baca sama-sama Quran surah Al-Kafirun. Ada apa kan? Wow. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke. Saya akan meminta salah seorang untuk membacakan surah Al-Kafirun dengan artinya. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, jadi Quran surat Al-Kafirun ini turun ketika Nabi Muhammad diajak untuk mengikuti ajaran kafir Quraisy pada saat itu, dan kafir Quraisy pun akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, kata orang-orang kafir Quraisy, kamu ikuti agamaku selama 1 minggu dan kami akan mengikuti agamamu selama 1 minggu. Kita lihat siapa yang lebih baik, dan apabila agama saya lebih baik maka kamu harus mengikuti agamaku, dan apabila agamamu lebih baik maka saya akan mengikuti agamamu. Nah, maka turunlah Quran surat Al-Kafirun ini. Dan di ayat 6 itu laku dihukum mu'adin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi di sini itu menekankan dalam bertoleransi agama kita boleh kita melakukannya, tetapi tidak mencampur adukan satu ajaran agama
dengan agama yang lain. Saya akan menulis mufradat dari Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama itu la a'budu. Artinya aku tidak akan menyembah. Dan yang kedua, waliyadin. Artinya untukku agamaku. Ketiga, aminu. Artinya para penyembah. Dan yang terakhir, lakum dinukum. Artinya untukmu agamamu. Nah, itu adalah beberapa mufradat dari Quran surat Al-Fatihah ini. Oke, kita baca sama-sama. Yang pertama, la
Ayo dong. Baca. Artinya kedua, waliyadi untukku agamaku. Yang ketiga, artinya para penyembah. Laku artinya untukku agamamu. Silakan ditulis. Oke, lagi kalian menulis, Bapak akan melakukan absensi. Rafi Al-Farisi, Muhammad Fadlan Najibah, Muhammad Arif Ramadan, Ahmad Zainal, Pak Rizky Aditya Rahman, Hayula Afifah, Andi Naila Rekalda, Amin Haibah Al-Diri, Syifa Rinda Wahid, sudah selesai semua? Oke. Kita akan lanjut ke kesimpulan. Jadi sehingga toleransi itu apa? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai satu individu dan individu lainnya ataupun kelompok dalam lingkungan masyarakat untuk menyikapi adanya perbedaan-perbedaan. Dan ada berapa toleransi itu? 3. Pertama, toleransi sosial. Yang kedua, yang ketiga, nah, dalam toleransi beragama ini ada yang harus ditekankan. Apa itu? Boleh toleransi asal tidak mencampur adukan agama satu dengan yang lain. Itu saja materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada satu kalimat untuk kalian. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu pasti akan kembali kepada kalian. Oke, Bapak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.